Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Ramadan Widodo, NIM H1D023023. Di sini saya akan menjelaskan website manajemen film dan bioskop yang berjudul Fantri Cinema. Pembuatan website ini bertujuan untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah pemrograman web 2 dan selanjutnya di dalam website ini ada 4 fitur tujuan utama. Yang pertama itu ada CRUD untuk film dan jadwal tayang. Namun di samping daripada itu juga ada CRUD untuk studio, user, film, dan genre. Selanjutnya untuk yang kedua adalah halaman yang menampilkan jadwal film berdasarkan tanggal dan genre. Yang ketiga adalah pembelian tiket yang menampilkan jumlah tiket yang tersedia. Dan yang terakhir adalah validasi agar jadwal tidak ganda, jam dan studionya yang sama. Selanjutnya, dari item-item tersebut dapat saya jabarkan juga kita memiliki 5 tabel utama. Yang pertama itu adalah genre ke film, itu hubungannya adalah one to many. Selanjutnya adalah film ke jadwal, itu juga one to many. Selanjutnya ada jadwal ke studio, itu many to one. Selanjutnya ada jadwal ketika itu one to many. Selanjutnya di sini saya menggunakan LiveWire 3 dan Laravel 12 dengan starter kit admin yang sudah disediakan oleh LiveWire. Selanjutnya, mungkin sebelum saya mendemokan website ini, saya akan lanjut ke codingan dari website ini. Kita buka dulu Visual Studio Code. Oke, dalam LiveWire ini kita menggunakan MVC juga, model view controller, yang dimana model itu bertujuan untuk menjembatani antara database dan juga codingan ini. Terus view itu untuk menampilkan user interface dan user experience-nya. Terus juga ada controller sebagai eh, jembatan untuk database, untuk model, dan juga untuk view-nya. Oke, mungkin saya buka untuk migration. Untuk migration ini ada migration bawaan dari Laravel, yaitu ada tabel-tabel untuk pembuatan user dan lain sebagainya. Nah, di sini yang utama itu ada tabel user yang digunakan untuk login dan register nanti. Di sini ada ID sebagai primary, name, email verification, terus password dan remember serta timestamp. Terus yang dua item ini mungkin diperlukan jika ada tambahan-tambahan lainnya. Dan ini ada tabel yang telah saya buat, itu ada tabel genre yang bertujuan untuk eh, mencantumkan genre dari suatu film. Di sini ada ID sebagai primary, terus ada nama genre dan juga timestamp. Terus selanjutnya di sini ada tabel film yang dimana ada ID, terus ada rows judul, sutradara, tahun, dan juga ini origin ke genre ID dan ada timestamp. Selanjutnya ada tabel studio yang dimana di sini ada ID juga sebagai primernya, terus ada nama studio, kapasitas, dan timestamp juga. Selanjutnya di sini ada tabel untuk jadwal tayang. Di sini ada film ID, studio ID, ini for region maksudnya. Terus ini juga ada primary, ada tanggal, jam, timestamp. Terus juga di sini ada yang beda, ini ada tabel unik untuk studio ID, tanggal, dan jam, bertujuan untuk validasi agar tidak ada jadwal ganda untuk studio, tanggal, dan jam yang sama. Selanjutnya di sini ada tabel untuk tiket, yang dimana di sini ada ID, ada for region juga ke jadwal tayang, lalu juga ada harga dan ada status. Dan di sini saya menambahkan row baru yang dimana untuk tabel film yaitu string untuk poster yang dimana untuk menyimpan gambar dari poster yang akan dicantumkan nanti. Oke, mungkin selanjutnya kita cek INV dulu untuk memastikan bahwa database sudah terhubung. Nah, di sini untuk database itu dp underscore fun cinema dan pastikan boleh menggunakan Laravel dan juga SAM. Terus untuk di sini kita cek juga untuk DP local hostnya. Nah, di sini udah ada untuk DB Fun Cinema. Oke, lanjut ke fitur login dan register. Nah, untuk fitur login dan register di sini menggunakan starter kit bawaan dari Livewire.
Mungkin hampir sama dengan login register pada umumnya. Di sini ada untuk menangani permintaan autentifikasi masuk. Selanjutnya juga di sini ada permintaan autentifikasi supaya tidak dibatasi. Jadi kayak di sini ada maksimal berapa kali login gitu. Terus ini ada formnya ini untuk eh, menampilkan form inputan login. Terus juga ini ada authentication bahwa jika email, nama, dan password yang dimasukkan true maka akan keredirect ke home. Nanti akan dijelaskan di halaman root. Selanjutnya di register juga hampir sama. Di sini ada untuk register, berarti dia menginputkan nama jika nama itu string dan maksimumnya berapa, 255, emailnya juga tipenya string, passwordnya tipenya string. Terus juga nanti akan dibungkus di enkripsi untuk password ini ketika dibuat maka di bagian database akan di enkripsi. Misalnya di sini contoh user. Nah, di sini password akan di verifikasi, di authentication. Jadi kayak disembunyikan. Selanjutnya juga sama untuk menampilkan formnya, menginputkan nama, email, password, dan juga konfirmasi password yang sama gitu. Terus selanjutnya login dan register ini menggunakan Aguirre Vault yang dimana eh, untuk menangani autentifikasi pengguna menggunakan validasi input dan perlindungan dari brute force atau rate limiting. Oke, selanjutnya mungkin lanjut ke layout. Layout di sini akan dipanggil di halaman home di home.blade.php dengan include. Nah, mungkin di sini untuk layout itu ada layout footer, footer biasa kayak untuk bagian bawahnya. Terus di sini untuk layanan, untuk layanan sendiri untuk menampilkan layanannya apa saja sih yang disediakan oleh Foundry Cinema. Terus selanjutnya untuk navbar. Nah, navbar di sini tujuannya itu untuk mengarah jika ini ada authentication yang dimana jika admin yang masuk itu akan ada drop down untuk kelola web. Nah, di sini kelola web, lihat profile. Nah, di sini ada authentication yang dimana hmm, jika user sama dengan admin gmail.com maka akan memunculkan ini kelola web. Terus jika tidak maka nanti kelola webnya nggak akan muncul. Jadi yang bisa mengatur web itu hanya admin gmail.com. Oke, selanjutnya untuk tren film. Untuk tren film sendiri ini cuma untuk landing page bagian halaman depan tadi yang nge-swipe itu ya. Ini kayak dan di sini saya tidak menggunakan image yang diambil dari public image dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan link saja untuk bagian tren film ini. Jadi seperti yang tadi kita sudah lihat. Nah, untuk yang di bagian sini itu tren film. Selanjutnya di sini ada studio.blade.php. Ini di sini bertujuan untuk mengambil data dari database. Nah, dan ditampilkan di sini ya. Selanjutnya juga itu berarti saya mengambil dari model studio. Nah, ambil nih nama studio sama kapasitas. Terus nanti di di studio controller itu mengambil grup film berdasarkan genre dan juga pastikan untuk nama kolomnya. Terus akan mereturn ke home. Nah, di sini nanti akan ditampilkan studionya eh, apa saja sih yang ada di database itu. Mungkin selanjutnya adalah roots-nya. Nah, dari sini roots-nya itu dapat kita lihat ada di Autos web.php. Di sini
ada root dasar yang dimana untuk eh, slice-nya itu utamanya adalah home. Terus juga di sini ada middleware yang digunakan untuk edit profile, dan juga di sini ada untuk view controller. Di sini untuk CRUD untuk bagian Laravel live layer-nya nanti. Oke, mungkin lanjut lagi ke bagian utamanya yaitu CRUD. Untuk CRUD sendiri itu kita masuk ke genre di bagian live layer, genre manager.blade.php. Nah, di sini adalah halaman view-nya. Mungkin kita masuk juga ke controllernya. Controllernya itu ada di live layer, genre manager.php. Nah, di sini seperti biasa, tadi kan udah untuk jalanin index ya. Di sini deklarasi kayak uh, jalanin nama genre itu kosong untuk awalan, properties to form, terus genre ID-nya null dan lain sebagainya. Terus ini properties untuk search filter dengan URL binding. Terus ini ada method untuk create. Jadi kan CRUD itu ada create, read, update, dan delete. Di sini untuk menambahkan, yang di mana di sini menambahkan data menggunakan method create, terus mengupdate menggunakan JS-nya. Terus di sini juga ada method untuk menampilkan editnya, karena nanti di sini modelnya adalah pop-up. Jadi kayak ini akan ditampilkan. Sini misalnya untuk edit itu ada reset validator, terus genre jika file maka ini akan jadinya jalan in or file, terus dispatch model type edit by ID. Terus di sini ada update browser history tanpa reload. Saja di sini juga ada untuk menyimpan data. Jadi udah di update sama di create tadi itu ada penyimpanan yang menuju ke model, di mana itu ada public function set yang dimana dynamic validation-nya lalu berdasarkan is editing-nya ke nama genre is editing, maka akan masuk require dulu nih, pastikan diisi, terus nama genre di genre by ID, terus akan menjadikan if else yang dimana condition dimana update existing untuk genre dan akan membuat create new genre. Terus setelah diinpukan maka akan kembali ke eh, halaman pertama dilihat nanti gitu. Terus dispatch sukses untuk mengembalikan state normal di sini. Terus di sini ada metode untuk konfirmasi delete. Jadi di sini menggunakan destroy seperti biasa. Jika film lebih dari 0, genre tidak dapat dihapus. Karena tadi kan genre itu nyambung sama film ya. Jadi kan jika ada filmnya dan masih terhubung dengan genre, maka itu tidak akan bisa dihapus. Terus juga di sini ada update browser history tanpa reload. Itu kan karena di library sendiri itu menerapkan SPA. Nah, itu untuk supaya tidak reload terus gitu. Terus ini juga ada metode untuk menghapus data, delete jika internet ini untuk cek for before election. Di sini juga sama, jika masih nyambung itu tidak bisa. Terus pengecekan dan ini pengembalian URL state ke normal. Terus ini juga ada penutup untuk modal, ini close close apa ya, close button gitu untuk menutup modal-modal itu kayak yang formnya nanti pop up-nya gitu. Nah, di sini close modal jika klik close berarti akan mengembalikan ke halaman normal. Oke, dan ini ada juga metode untuk mereset, merefresh ya. Dan di sini juga ada metode untuk pengecekan pagination, terus ada override, updating reset pagination tanpa reload. Dan di sini juga ada override untuk updating page reset pagination tanpa reload. Oke. Di sini juga ada metode untuk perubahan halaman dan ada metode view optimize query dan metode untuk handle real time untuk update.
Oke, ini event handlers untuk real time dan update, refresh, jadi kayak otomatis refresh di sini. Selanjutnya juga mungkin kita, ini kan controllernya, mungkin kita masuk ke view-nya. Ini sekilas saja untuk view, buyer, genre manager. Ini menampilkan untuk judulnya apa, terus ini juga ada gendernya, ini untuk search filter, pencarian gitu. Sini ada, terus juga ada action button untuk merefresh, untuk menambah genre di sini. Nah, tadi kan udah ada untuk create sama save-nya. Jadi di sini wire click create, jadi ini akan disambungkan ke controllernya tadi. Terus selanjutnya juga jika mengklik tambah genre maka akan muncul pop-up yang dimana itu pop-upnya untuk membuat genre baru. Terus di sini ada tabel ini apa ya, view-nya dari genre tadi akan menampilkan genre. Terus technician ini untuk halaman bawah misalnya udah mentok 10 itu akan di next 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 gitu. Terus ini juga ada untuk create dan edit model, ini untuk close model, where click, terus where key down escape, close model juga. Oke, dan ini juga untuk model untuk delete-nya. Nanti ada pop up juga untuk delete, ada konfirmasi ulang dan dan, dan ini ada JavaScript untuk UX-nya user experience juga ada sistem, terus juga ada keyboard navigation dan lain sebagainya. Nah, ini cukup kompleks untuk JS-nya. Mungkin kita lanjut ke jenis genre, kita masuk ke film. Film juga hampir sama sebenarnya seperti genre. Ya, sebelumnya kita tadi belum masuk ke model. Nah, di sini nih, untuk model genre itu ini has story perfect. Nah, di sini kenapa ini many, has many itu berarti genre itu berhubungan dengan film one to end, one to many. Selanjutnya untuk film sendiri ini itu untuk tabel yang telah disebutkan sebelumnya itu juga ada protect film ini supaya misal kita ganti-ganti nama yang mengarah ke model tetap tabel yang ini kita tuju itu film bukan films ataupun film atau gimana biar terjaga itunya nama tabelnya. Selanjutnya untuk di label di sini berarti tabel raw-nya itu ada judul, saudara, tahun, poster, genre, ID. Terus di sini ada belongs to itu kondisi one yang dimana dia one untuk ke genre dan juga many ke jadwal. Oke, selanjutnya untuk film manager. Nah, di sini konsepnya juga hampir sama ya. Untuk film manager itu CRUD seperti biasa. Terus di sini juga ada metode-metode untuk menampilkan create, terus SPA, update browser tanpa reload, dan juga metode-metode untuk model edit. Di sana, di sini edit, is resolve error break, resolve validation, juga valid, maka pergantian di sini. Terus juga di sini ada update browser history tanpa reload. Terus ini ada metode function check, yang dimana itu untuk create open update. Ini juga posternya untuk create dan update poster. Is editing current poster storage disk name-nya itu public, jadi kayak nanti poster tuh bakal disimpan di sini poster ya, storage apps public.
Sini fungsionalitasnya untuk poster itu is if editing and is save to public is done di sini posters kan masuk di sini. Jadi kayak pengalamatan untuk posternya. Karena nanti akan diambil juga di CRUD untuk film dan juga akan ditampilkan ketika menampilkan beberapa film di views untuk usernya. Selanjutnya di sini ada keep current user now if no new poster upload, new poster create itu akan di current poster. Terus ini ada untuk editing juga. Jika itu berarti maka akan meng-create new film. Selanjutnya di sini ada untuk konfirmasi delete juga. Polanya hampir sama seperti tadi genre, kurang lebih sama. Untuk delete juga jika kalau itu dan delete maka poster akan di delete dan juga tidak ada pengecekan untuk jika masih data dan juga untuk pengembalian URL normal. Ini metode untuk close kayak sebelumnya tadi untuk merefresh data, terus ini metode menyesuaikan definition. Di sini ada override, update insert untuk reset definition tanpa klik reload. Juga di sini ada override lagi. Oke, mungkin yang ini juga bersama seperti sebelumnya. Kita lihat juga di film major. Nah, di sini. Ini juga hampir sama. Ini ada judul, ada action bar, ada search untuk filter, sini untuk pencarian. Terus ini juga ada mau nampilin berapa halaman sih? 10, 25, ataupun 50 per halaman. Terus juga ada action button. Terus di sini ini untuk views dari tabelnya. Terus ini ada recognition. Terus ini juga ada create edit untuk model. Ini untuk poster upload. Terus ada current poster untuk preview juga. Bagi inputan, new poster preview, dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada untuk error confirmation seperti biasa. Oke, mungkin kita lanjutkan ke studio ya. Untuk studio ini dia itu one to many ke jadwal. Nah, mulai dari studio juga sama sebenarnya seperti yang sebelum-sebelumnya, yang dimana itu juga menggunakan ini kontrol di live wire, terus juga modelnya sendiri itu eh, dia ini protect ya biar aman, terus juga variabel apa aja row yang akan jadi ubah. Dan sebenarnya di sini ada gas kapasitas. Dan juga untuk studio sendiri CRUD seperti sebelumnya, ya, metode untuk mengambil modul edit, terus juga update history tanpa reload, terus di sini untuk nge-save, save data, videonya apa, terus ada juga metode untuk konfirmasi untuk delete di sini. Oke, mungkin juga hampir sama, model sama. Ini polanya semuanya hampir sama di sini ya. Untuk semuanya kayak pop-up-nya dan lain sebagainya itu sama. Yang membedakan itu hanyalah eh, relasi antar tabelnya saja. Mungkin selanjutnya itu juga ada untuk jadwal, yang dimana jadwal itu di jadwal jadwal juga polanya sama sebenarnya.
Itu ada view-nya, jadwal sendiri itu. Saya kita cek saja di sini. Setelah untuk jadwal, oke. Oke. Oke, sama CRUD-nya mungkin kita lanjut ke fitur-fitur lainnya. Untuk fitur lainnya itu sini ada misalnya tiket sama film list. Nah, kita menuju ke film list. Film list ini apa sih? Film list itu yang di sini tuh tujuannya untuk menampilkan tadi film berdasarkan genre dan juga berdasarkan tanggal. Oke, di sini mungkin saya jelaskan untuk controllernya itu ada di sini. Nah, untuk controllernya film list, tuh, nah di sini akan ngerender dari film, genre dan juga jadwal. Nah, kenapa genre dan juga jadwal? Karena film itu kan tadi kita akan menampilkan tanggal dan juga genre. Berarti kita kan harus menghubungkan ke tabel genre dan juga tabel jadwal. Yang dimana di sini mengambil tanggal, di sini juga mengambil sama genre. Selanjutnya, ini kondisian jika empathy, terus juga jika empathy maka akan muncul tabel genre. Ini untuk eh, pop-up-nya. Jadi, eh, ini ya. Oh, kalau misalnya belum ada nih datanya nih, kan sebelumnya kalau kita belum menginputkan di sini eh, kosongan, jadi kayak belum ada genre sama sekali gitu. Terus mungkin untuk actionnya seperti itu, untuk controllernya. Terus di sini mengembalikan ke live layer film list. Berarti kalau misalnya indeks rendering udah jalan, berarti akan mengembalikan data ke ini film list itu tadi tujuannya. Nah, untuk menampilkan view-nya. Selanjutnya kita menuju ke view-nya mungkin di sini film list mana ya? Film list .php. Nah, sini eh, filter untuk genre. Jadi pemfilteran jika eh, jumlahnya itu semuanya on cocahnya dua klik berarti semua genre akan ditampilkan. Terus ini filter tanggal jadi pencariannya ini kita memilihkan tanggal terus tabnya itu adalah date kita eh, menginputkan itunya tanggalnya terus itu ada info tanggal menampilkan film untuk tanggal sekian menggunakan karbon berarti di sini nih di sininya jadwal tayang pada 22 Juni 2025 terus film listnya di sini film genre film jadi di sini jadwalnya ini tadi jadwal akan tayang sekian jadi ini untuk apa ya untuk per ininya kotaan jadi kayak setiap ada data yang diambil maka dia akan mengelompokkan dari genrenya apa terus jadwal tayangnya apa terus ini pop up terus ini juga sama polanya kita cek lagi ini jadwal tayang pada select date jadi kayak eh, kan kita tadi udah memilih nih tanggal berapa terus hmm, itu akan menampilkan tanggal bulan dan tahun yang kita tuju. Selanjutnya di sini juga ada grid untuk. Nah, jadi di sini ada pengkondisian di mana jika kita belum login untuk ini, maka kita tidak dapat menekan pesan tiket yang ada di sini.
Ini kan ada pesan tiket, nanti akan hover ke pesanan tiket. Dan di sini, jika road login ini maka akan mengarahkan ke login. Misalnya ini masih gue situ seperti pengunjung ya. Nah, jika out, udah out notification, udah jadi user, itu baru kita bisa pesan tiket. Selanjutnya di sini juga ada untuk itu mengambil judul, sutradara, dan tahun. Tapi kalau misalnya semua data di atas kosong, karena kita harus menginputkan manual, itu akan menampilkan tidak ada film yang tersedia, tanggal, dan genre yang dipilih. Jadi kan tanggal 22 nih, semisalnya kita mau mencari apakah ada sih tanggal, apakah nih kayak yang tanggal 22 itu kita cari di 23 itu bakalan ada gitu. Maka tidak ya teman-teman. Nah, tidak akan muncul tidak ada film yang tersedia untuk tanggal dan genre yang dipilih. Dan juga saya telah menentukan sepertinya di tanggal-tanggal sekian, tanggal 19 tuh hanya ada satu, seperti itu. Terus mungkin lanjut ke bagian manajer sama terus untuk tiket manager. Nah, ini fungsi contoh juga pembelian tiket, menampilkan jumlah tiket yang tersedia. Oke, untuk itu kita menuju ke controller dulu. Oh ya, berarti untuk cross tadi ini bagian segera PHP. Nah, ini yang untuk film page-nya ya. Oke, kita lanjut ke pemesanan tiket. Pemesanan tiket .php. Nah, di sini ya akan mendeklarasikan dulu film, model false, soal itu nol, jadwal ID juga nol, jumlah tiketnya yang jika kita baru mau pesan itu akan bernilai satu, terus total harga juga defaultnya nol, deklarasi awal saja, terus kayak kode pembayaran juga bakal belum muncul, terus soal payment juga false karena nanti akan true jika akan melanjutkan ke pembayaran. Selanjutnya di sini ada function one itu akan meload films, terus di sini juga ada load films. Dari ini di mengambil data dari film, studio, dan tiket. Ini dari tabel ini. Terus juga mengambil tanggalnya. Dan di sini juga eh, mengambil status yang apa ya, tersedia. Kalau terjual itu tidak akan menampilkan. Terus, nah, tiket tersedia. Jika tersedia lebih dari nol, maka opsional jadwal tanggal, force tanggal nol. Terus mengembalikan ID film, studio, jam, tanggal tersedia, harga, dan kapasitas. Terus menghapus item nol dan mereset array key. Selanjutnya di sini untuk pemesanan tiket, men-select film, jadwal ID, jumlah tiket, total harga, dan show model, show payment. Nah, di sini untuk update. Nah, di sini update ini bertujuan jika kita misal nih mau pesan tiket lebih dari satu, berarti kan harusnya terupdate dan juga harganya juga bertambah. Jadi di sini harganya itu akan plus 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 dikalikan oleh jumlah tiket yang telah kita inputkan. Nah, selanjutnya dikali ini. Jadi select film harga dikalikan jumlah tiket. Selanjutnya di sini increment tiket. Increment itu untuk eh, penambahan plus plus, terus juga ada decrement untuk pengurangan harga. Decrement. Oke, terus selanjutnya pengondisian. Nah, terus lebih dari satu minus itu nggak bisa ya. Terus ini akan menggenerate kode pembayaran secara randomized. Dan ada close model. Selanjutnya juga ada selesai pemesanan. Jika pemesanan sudah selesai, maka kapasitas akan dikurangi banyak jumlahnya pemesan itu. Oke, mungkin selanjutnya itu saya lanjut ke view-nya.
view dari pesan tiket ini itu ada di sini juga. Pemesanan tiket. Nah, ini pesan tiket. Oke, di sini pesan tiket seperti biasa, monetization mindset. Terus di sini mengambil data ya. Jadi udah deklarasi tadi mengambil nama studionya apa, tanggal sekian, jamnya sekian, tiketnya tersedia atau enggak, terus juga harganya mengambil dari tabel tiket. Terus selanjutnya juga ini klik pesan tiket tuh akan ada munculkan pop-up gitu. Nah, ini untuk model pop-up-nya sendiri. Untuk model pop-up-nya itu eh, juga mengambil data karena kan nanti akan diinputkan ya, terus akan nambah jumlah tiketnya di di pop-up ini. Terus jika selesai maka akan memang didarat selesai pemesanan sesuai dengan metode yang telah dibuat tadi. Oke, mungkin untuk codingannya sekilas seperti itu. Saya lanjutkan ke demo dari websitenya. Oke, di sini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya itu ada tren film di sini. Nah, di sini juga ada layanan, ada dasar studio. Oh ya, sebelumnya ini saya sudah login ya, tapi misalnya kita logout, karena ini admin ya, logout di sini. Nah, di sini sebagai guest, kita sebagai guest ini hanya bisa melihat tampilan awalnya saja. Film, mencari film masih bisa, tapi untuk pemesan tiket itu nggak bisa. Jadi di sini ada login untuk pemesanan tiket, dan juga ini juga login. Terus mungkin kita masuk ke login dan registernya, buat akun. Kayak perumpamaan kita buat akun dengan nama lengkap Ahmad Ahmad Huda, emailnya ahmad@gmail.com. Sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, di sini saya menggunakan split bawaan dari uh, starter kitnya. Itu bisa dicek di sini. Yang dimana itu splitnya itu hanya dipanggil dari bawaannya si live wire. Mungkin dilanjut. Jadi live wire itu menyediakan untuk split screen-nya. Terus mungkin kita buatkan akun harus inputnya itu sama. Di sini ada karena ada kondisian ahmad@gmail.com buat akun. Oh, already ternyata telah dibuat pakai Ahmad 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 1 2 3 buat akun. Oke, nah itu kan kayak direct. Jadi kita ketika kita sudah login di sini maka akan muncul nggak ada kelola web karena dia bukan seorang admin. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat nih eh, banyak video-video film-film yang sedang ditayangkan pada tanggal ya ini 22 Juni. Terus misalnya kita pesan tiket itu juga udah bisa melihat apa saja yang bisa kita beli di sini. Oke, mungkin sebelum pesan tiket eh, kita login dulu sebagai admin karena akan menuju ke CRUD-nya. Oke, kita login juga sama di sini, admin gmail.com, admin 1 2 3. Terus, oke, ya, close. Di sini eh, bisa kelola web ya untuk admin. Nah, mungkin kita di sini mencoba untuk kelola web. Kita bisa lihat di sini kelola user. Di sini kita bisa lihat
siapa saja sih user-user yang terdaftar, dan juga bisa membuat nambah user juga di sini. Ada fitur search untuk pencarian user, misal data sudah banyak. Saya tampilkan di ini, scroll studio aja, nambah studio. Nah, kalau kita mau menambah video studio, di sini bisa misal Blender, Blender, Cinema, Cinema. Kapasitas studionya 200 misalnya. Oke, bertambah ya. Ini kita juga bisa mengedit, jadi misal 20 saja. Ini juga bisa menghapus dari Blender Cinema. Ya, hapus. Oke, di sini kalau untuk film, jadi di sini film itu kita bisa menginputkan film-film yang ada. Ini udah saya inputkan beberapa. Mungkin kita coba nih, apakah benar bisa menginputkan filmnya. Di sini kita tambah, masukkan judul misalnya Black Adam. Adam sutradara, sutradara sendiri Black Adam tadi itu adalah Johnny Collette, sama Black Adam. Tahunnya 2025 baru saja itu. Genre dari Black Adam itu action, fantasi, karena dia kan superhero. Itu juga bisa masuk action sebenarnya. Oke, kita inputkan Black Adam ini. Nah, berarti, nah di sini bisa kita lihat. Jadi di sini support untuk JPG, PNG, JPG, dan maksimal dari poster itu adalah 2 MB. Kita simpan. Oke, apakah bertambah? Ya, bertambah. Black Adam fantasi. Tapi mungkin kita edit nih, karena menurut kita fantasi itu kurang cocok untuk Black Adam. Sini kita edit menjadi action terbarui. Oke, Black Adam jadi action ya. Selanjutnya di sini kelola genre. Nah, genre di sini bisa kita tambahkan nih. Tadi kan cuma ada action sama fantasi. Kita tambahin lagi nih, komedi misalnya. Komedi. Enggak, horor boleh. Horor. Simpan, horor. Nah, mau film nih. Action 5 film. Nah, ini bisa menyambungkan juga kayak karena tadi terhubung antara satu dengan lainnya karena genre dan film itu one to many, jadi kayak satu genre ini bisa mewakili banyak dari film. Dan di sini horor itu masih belum ada nih. Oke, mungkin lanjut ke kalau jadwal tayang. Kalau jadwal tayang sendiri, mungkin kita tambah jadwal baru nih. Jadi kita sudah menginputkan Black Adam. Nah, ini Black Adam. Studio yang kita tuju, misal Raja Wali ya. Jamnya jam sekarang, 17. 17. 17.30 udah. 30. Simpan. Nah, mana nih Black Adam? Nah, sudah masuk ya. Jam 17.30, tanggal sekian, Raja Wali dengan kapasitasnya 100. Nah, kalau tiket, sini belum ada nih. Jadwal untuk Black Adam, harganya berapa? Karena dia premium, mungkin kita tambahkan di sini. Black Adam 17.30, kita buat jadi 90.000. Statusnya tersedia, karena jika tidak tersedia nanti kita tampilkan di halaman view-nya. Kita simpan. Oke, Black Adam sudah masuk di sini. Mungkin kita kembali di sini. Nah, saat kita kembali di sini, kita cari nih, apakah Black Adam itu sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah masuk di sini Black Adam. Terus misalnya kita mau pesan tiket untuk Black Adam, kita cari di sini. Pemesanan tiket, silakan pilih tiket yang dipesan. Ya, sebelumnya kita tes dulu nih, apakah jika kita buat jadi terjual, itu masih ada di situ. Kita cek dulu ya. Black Adam.
Kita edit terjual perbarui. Nah, dia terjual kembali. Kita refresh bukanya. Masih ada. Oke, mungkin ada kesalahan sintak di situ. Oh, mungkin tidak bisa dibeli nanti sepertinya. Oke, mungkin kita jadikan dia tab, tab jadi ini aja ya, tersedia. Gitu, jadi tersedia, terbaru. Oke, kembali. Oke, kita pesan nih, pesan tiket. Kita tunjuk pop up, yang dimana di sini kita akan memilih tiket Black Adam. Nah, dengan studionya Raja Wali, tanggalnya sekian, mulainya 17.30, tiket tersedia itu 100. Selanjutnya kita beli nih, misal untuk teman-teman kita di situ, kita beli 5, maka akan ada increment di sini dan ada metode perkalian yang dimana jumlah total tiket dikalikan harga tiket jadi 450.000. Lanjut ke pembayaran. Oke, di sini akan muncul kode referral yang nantinya bisa ditentukan di bank. Misalnya di BRI nanti bisa pakai Priva dan lain sebagainya. Nanti bukti dari pembayaran ini bisa diserahkan nanti ke pihak bioskopnya. Oke, mungkin kita pencet selesai. Oke, maka eh, tiket yang tersedia sekarang menjadi 95. Mungkin ada satu fitur lagi yaitu untuk lihat profile. Sini juga fitur bawaan dari Live Player Starter Kit ini. Kita di sini bisa melihat profil kita, terus di sini juga men-save data, mendapat akun dan mengubah password di sini. Dapat mengubah password dengan menuliskan password yang lama, terus menuliskan yang baru dan mengkonfirmasi password yang baru. Dan juga di sini ada fitur bawaan dari starter kitnya yaitu fitur dark dan light. Jadi ini terang ya, tapi kurang itu prefer kalau untuk terang ini mungkin saya kembalikan ke dark light. Oke, oke. Mungkin penjelasan presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.